Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester yang bentar lagi akan dilaksanakan. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Nomor pertama ini tentang Pitagoras. Pada segitiga siku-siku PQR berikut teorema yang berlaku adalah, jadi di sini untuk kita disuruh menyatakan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku PQR-nya. Nah, berarti kalau untuk mencari P atau P kuadrat itu kan Ibu sudah menjelaskan ya sebelumnya, kalau mencari selain sisi miring atau Q itu, di situ sisi miringnya sebagai Q, itu dikurang. Berarti untuk mencari P itu dikurang. Berarti sisi miringnya dulu, karena sisi miring paling besar, dikuadratin, dikurang dengan R kuadrat. Itu untuk mencari P. Sekarang R-nya. R kuadrat, teorema Pitagorasnya. Q, karena Q paling besar atau sisi miring itu paling besar, dikurang dengan P kuadrat. Nah, untuk mencari Q itu paling beda. Ini boleh P dulu, boleh R dulu, karena kenapa boleh gitu? Karena ditambah, jadi nggak ngaruh. Nah, gitu. Jadi untuk mencari sisi miring itu dijumlah. Kita lanjut. Nah, di sini disuruh diketahui masih Pitagoras, diketahui kelompok berikut ada 1, 2, 3, 4, ada kelompok bilangannya. Nah, maka mana yang merupakan triple Pitagoras? Kita mulai triple Pitagoras itu kayak gimana sih? Kayak gini contohnya nih ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pertama itu kan 3, 4, 5. Nah, di sini yang paling besar berapa? 5. Berarti kita tulis 5 dikuadratin. Terus sisanya apa? 3 dikuadratin juga. Ditambah 4 dikuadratin juga. Nah, sisi kiri sama sisi kanan itu harus sama. Kalau sama, itu akan disebut dengan triple Pitagoras. Kalau nggak sama, berarti bukan triple Pitagoras. Nah, di sini kan yang ditanyain yang merupakan triple Pitagoras. Berarti kita cari yang sisi kiri dan sisi kanannya sama. 5 kuadrat itu adalah 25. Terus 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 16. Berarti di sini 25. Terus 9 tambah 16 adalah 25. Nah, sisi kiri dan sisi kanan sama, berarti triple Pitagoras. Lanjut, kita nomor 2, 5, 12, 13. 13 paling besar, berarti 13 dikuadratin sama dengan 5 dikuadratin ditambah 12 dikuadratin. 13 kuadrat adalah 169. 5 kuadrat 25 tambah 144, berarti 169. 25 tambah 144 adalah 169. Sisi kiri sama sisi kanan sama, berarti triple Pitagoras. Nih berarti 1 benar, 2 benar. Lanjut ketiga ada 20, 21 dan 29. Paling besar apa? 29. Berarti 29 kuadrat untuk sisi kiri, sisanya di sisi kanan dikuadratin, dua-duanya ditambah. 29 kuadrat adalah 841. 20 kuadrat adalah 400. 21 kuadrat adalah 441. 841 sama dengan jumlahin hasilnya 841. Kiri sama kanan sama, berarti benar triple Pitagoras. Lanjut untuk 7, 24, 28. Berarti 28 dikuadratin sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 28 kuadrat adalah 784. 7 kuadrat adalah 49. 24 kuadrat adalah 576. Sekarang jumlahin 49 tambah 576. Ini masih kita tulis 49 tambah 576 adalah 625. Sisi kiri sama sisi kanan tidak sama, berarti ini bukan triple Pitagoras. Nah, berarti triple Pitagoras adalah 1, 2,
dan 3. Ini untuk nomor 2. Lanjut kita ke nomor yang ketiga. Oke, di sini masih Pitagoras. Di sini mencari DE. DE ini adalah tinggi. Tadi untuk mencari tinggi itu DE kuadrat sama dengan miring dulu, DF kuadrat dikurang karena dia tinggi. Kalau miring ditambah EF dikuadratin. Karena kita sini mau cari DE doang, berarti diakarin. Jadi kalau mau mencari mencari DE atau mencari si panjang garisnya itu diakarin ya. DF dikuadratin dikurang EF dikuadratin. DE-nya berarti akar, DF-nya berapa? 15 dikuadratin dikurang EF-nya 9 kuadrat. Berarti 15 kuadrat adalah 225 dikurang 81. 225 dikurang 81 adalah akar 144. Nah, 144 berapa tuh akarnya? 12 cm. Jangan lupa satuannya. Berarti panjang DE adalah 12 cm. Lanjut. Sebuah persegi panjang, kita gambar persegi panjangnya. Oh ini. Kita gambar persegi panjangnya. Sebentar. Oke, kita gambar persegi panjangnya. Kita namain A, B, C, D. Nah, panjang AB-nya itu di sini 8, panjang BC-nya adalah 6. Panjang diagonal persegi panjangnya adalah, nah diagonal itu yang miring ini kan. Nah, bisa AC juga. Kita pakai BDJ ya. Nah, kalau kita lihat akan membentuk sebuah persegi segitiga siku-siku. Di sini 6, karena di sini 8, di sini juga 8, di sini juga 6 ya. Di sini 8. Berarti kita cuma nyari BD. BD itu adalah sisi miring, berarti di jumlah. Langsung aja ya, kalau misalnya mencari panjang, itu langsung kalian akarin aja. Berarti sisanya itu ada DC dikuadrat langsung ya. Kita DC-nya itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64. 6 kuadrat adalah 36. Sama lagi nih. Berarti akar 64 tambah 36 100. Berarti akar 100 adalah 10. Berarti panjang diagonalnya adalah 10. Oke, kita lanjut. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 20 mil, lalu berlayar ke arah selatan 21 mil. Jarak kapal sekarang ke tempat semula adalah, berarti kita gambar arah mata anginnya dulu. Di sini utara, selatan, barat, timur. Pertama, dia dari ini posisi awal, dia ke barat 20. Sampai di sini ke selatan 21 sampai di sini. Berarti jarak yang semula ke tempat yang baru kita tarik. Berarti ini yang dicari. Berarti pakai teorema Pitagoras lagi, mencari sisi miring. Untuk mencari sisi miring tinggal kita akarin. Boleh kalau Bu saya bingung, boleh ditamain deh, dinamain. Nah, biar nggak bingung. Berarti kita namain, berarti untuk mencari AC itu adalah AB kuadrat atau 20 kuadrat ditambah dengan 21 kuadrat gitu. Gampangnya gitu ya. Langsung kita akarin aja. Berarti 400 ditambah 441. Berarti akar 841. Akar 841 berapa? 29. Nah, jangan lupa sini satuannya mil. Berarti jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 29 mil. Kita lanjut ke nomor selanjutnya.
Oke, di sini panjang sisi BD tampak pada gambar berikut. Oh, panjang sisinya berapa sih BD ini? Nah, untuk mencari BD ini, kita harus tahu CB-nya karena membentuk Pitagoras kan. Tapi di sini kan cuma CD doang yang tahu. Kalau menggunakan Pitagoras harus diketahui dua sisinya, panjang dua sisinya. Berarti untuk mencari BC, kita bisa menggunakan segitiga dari CAB. Kan di sini 6. Di sini 8, di sini 6. Berarti kita tinggal nyari BC-nya. BC itu sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 64 ditambah 36. 64 tambah 36, 100. Berarti BC-nya adalah 10. Nah, udah dapat nih BC-nya 10. Ini kita hapus dulu ya, BC-nya 10. Berarti kalau kita gambarkan di sini C, B, D. Sini 24, tadi kita cari 10. Berarti kita mau cari sisi miringnya, BD. Berarti akar 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, kita tinggal hitung dulu nih. 24 kuadrat. 24 kuadrat adalah 576. Ditambah 10 ini kuadrat ya. Kuadrat adalah 100. Berarti 576 tambah 100 adalah 676. Nah, akar 676 berapa? 26 cm. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini tentang lingkaran, garis AB. Oh, garis ini AB. Nah, kalau kita lihat pada ini, gambar ini, di sini kan udah keterangannya semua ya. AB itu sama dengan AB di sini juga. Nah, AB itu adalah, di sini nggak dijelaskan ya, karena AB itu paling gampang. AB itu adalah diameter. Nah, kalau misalnya setengahnya AB atau OB itu namanya jari-jari. Gitu. Di sini belum dijelasin ya. Pokoknya berarti kalau A ke B itu diameter, A ke B itu diameter. Kalau setengahnya dari AB atau OB itu namanya jari-jari. Nah, untuk keterangan yang kayak misalnya nih, di sini yang belum diketahui, kayak OE itu apa? Kalau kita lihat di sini, OE itu sama dengan OE di sini juga. OE namanya apa? Apotema. Terus AC di sini namanya tali busur nih. AC di sini tali busur sama. Terus yang di arsil sebelah sini itu namanya juring. Jadi juring itu berbentuk seperti potongan pizza. Terus yang belum lagi. Yang ini ngelengkung ke sini, AC yang melengkung itu namanya busur. Nah, terus ada lagi yang belum kita sebutin itu. Ini yang di arsil sebelah sini itu namanya tembereng nih bagian sini. Gitu. Oke, selanjutnya. Sebuah roda sepeda motor berjari-jari 14 cm. Jika rodanya berputar sebanyak 300 putaran penuh, maka jarak yang ditempuh sepeda motor adalah, berarti kalau misalnya roda kan, misalnya ini sepeda nih, maksudnya motor, misalnya ini motor, anggap saja ini motor. Berarti kalau misalnya kita jalan, si rodanya itu kan bakal, roda itu akan, roda ini nih, lingkaran ininya kan menyentuh si jalannya kan. Nah, berarti untuk menghitung si lingkaran ini, itu kita harus mencari keliling dari lingkarannya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan kayak nih, jika roda berputar di jalan sebanyak 300 putaran penuh, nah berhubungan dengan putaran itu kita
menggunakan keliling lingkaran. Nah, di sini disebutin keliling lingkaran adalah 2 VR. Berarti kita langsung aja ya, 2 dikali, karena di sini 14 kelipatan 7, kita bisa pakai 22 per 7 dikali R-nya berapa? 14. Coret dicoret, sisa 2. Berarti 2 dikali 22 dikali 2 adalah 88 cm. Nah, setelah kita menemukan keliling lingkarannya, tinggal kita kalikan dengan putarannya. Berarti 88 dikali dengan 300. Berarti adalah 26.400. Ini satuannya cm. Biasanya yang diminta adalah meter. Berarti kita tinggal kurangin 2 nolnya kan. Berarti 264 meter gitu. Jadi kalau udah berhubungan dengan perputaran itu menggunakan keliling. Lanjut. Nomor selanjutnya itu sebuah piring berbentuk lingkaran memiliki diameter 10 cm. Luas piring tersebut adalah, ini luas. Nah, di sini udah dijelaskan luas lingkaran adalah VR kuadrat. Berarti tinggal kita sama denganin aja, karena di sini adalah di sini pakai diameter. Boleh kalau misalnya pakai diameter itu kita setengahin aja. Berarti di sini setengahnya dari, kalau diameter kan 10, kalau setengah dari 10 adalah 5. Berarti nanti kita pakai 3,14 dikali 5 dikali 5. Ini tinggal kita hitung nih. Karena kan di situ diameter yang diketahui. Nah, tapi di sini kita pakainya rumusnya itu jari-jari. Jadi tinggal di bagi 2 aja. Jadi diameter itu kalau jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Jadi kita hitung dulu di sini. 3,14 dikali dengan 5 kali dengan 5. Berapa tuh hasilnya? 78,5. Nah, itu satuannya adalah cm pangkat 2. Karena kan di sini luas ya. Kalau luas itu cm pangkat 2. Jadi satuan itu jangan dilupakan ya. Karena itu adalah poin pentingnya. Akan mengurangi poin kalau misalnya kita salah dalam kita nggak menyebutkan satuannya. Oke, kita lanjut. Tadi hasilnya 78,5 ya. Jadi diameter itu adalah setengahnya, jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Lanjut. Ini kita hapus. Oke, di sini mencari panjang busur. Nah, di sini diketahui panjang diameter lingkaran adalah O-nya itu 42. Dan besar sudutnya itu adalah 270. Maka panjang busur PQ adalah, ini busur AB maksudnya sama aja ya. Maksudnya itu rumusnya sama aja. Oke, kita hitung dulu di sini. Berarti sudutnya itu kan 270. Berarti ini sama dengan 270 per 360 dikali, di sini 2 VR. 2 VR tadi apa? Kita kan tadi udah ya, keliling lingkaran. Jadi rumusnya itu alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Nah, berarti di sini 2 V-nya itu, karena di sini adalah diameter, kita harus cari jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter. Berarti 242 dibagi dengan 2 adalah 21. Kalau 21 kan kelipatan dari 7 ya. Bisa kita pakai 22 per 7. Tinggal nanti coret aja. Berarti jadinya di sini
Berarti di sini adalah 21. 21-nya kita coret. Kita coret di sini. Jadi 21 dicoret jadi sini 3, terus ini nolnya dicoret, terus 36 dibagi 2 bisa nih ya. 36 bagi 2 itu 18 27 bagi 18 bisa gak nih? Nggak bisa lah ya. Bisa dicoret lagi kan nih. Kalau enggak kita langsung hitung aja. Berarti 27 dikali 22 dikali 3. Habis itu dibagi dengan 18. Hasilnya 99. Nah, sini panjang busur masih cm. Berarti 99 cm. Lanjut. Kita hapus dulu. Sudut pusat sebuah lingkaran adalah 100. Sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama adalah sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Berarti untuk mencari sudut keliling itu sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Berarti setengah dikali dengan 100. Coret-coret 50. Berarti sudut kelilingnya adalah 50 derajat. Lanjut. Ini tentang persekutuan garis singgung lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran A dan B masing-masing 15 sama 7. Berarti kalau R besarnya itu sama dengan 15, R kecilnya itu sama dengan 7. Nah, jika jarak pusat kedua lingkaran adalah 17, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya berapa? Nah, di sini udah ada rumusnya ya, udah ada keterangannya juga. Berarti kita tinggal nyari AB-nya atau panjang garis persekutuan luarnya. Nah, di sini akar OP itu apa? Garis singgung persekutuan. OP-nya jarak antara dua pusat. Nah, berarti ini ya, 17. Berarti 17 dikuadratin. Habis itu dikurang R besar kurang R kecil. Nah, ini tinggal kita cari aja. 17 kuadrat itu adalah 289 dikurang 15 kurang ini dikuadratin 15 kurang 7 itu 8. Benar kan nih? Ya benar, 8 dikuadratin. Nah, tinggal 289 dikurang sama 64 berapa nih? Berarti akar 289 kurang 64 itu adalah 225. Akar 225 adalah 15 cm untuk satuannya. Berarti panjangnya adalah panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 cm. Di sini pakai ada rumusnya ya. Lanjut. Kita hapus dulu ini. Oke, lanjut. Perhatikan tabel berikut ini. Pernyataan yang benar tentang balok adalah, nah ini panjang sisinya. Panjang sisinya itu panjang sisi, banyak sisi, berarti sisi kan yang ini ya. Bagian depan 1, bagian belakang 1, ada 2 nih. Samping kanan, samping kiri 4, atas bawah 5, 6. Berarti cari yang 6. Berarti ini 6 nih antara A, B, C, D. Titik sudut yang mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oh, berarti yang ini nih. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya yang ini ya, yang kerangka-kerangkanya ini. Berarti yang benar adalah
yang C yang rusuknya 12 gitu. Jadi kalian tuh harus tahu sisi yang mana, sudut yang mana, rusuk yang mana. Lanjut. Perhatikan gambar rangkaian segi 4 berikut ini. Nah, mana yang merupakan jaring-jaring balok? Berarti kita cari nih mah masih gampang lah ya. Mana yang jaring-jaring balok nih? Nomor satu iya ya. Iya. Nomor 2 enggak nih, ketumpuk di sini nih. Nomor 3 juga iya. Nomor 4 sini 1 dan 3 aja ya. Ini juga enggak. Ini ke sini. Oh, ini juga enggak nih. Yang benar adalah 1 dan 3. Lanjut. Luas permukaan sebuah kubus yang dimiliki panjang rusuknya 4 cm. Oke, 4 cm. Di sini udah ada rumus dari luas permukaan kubus. Kita ke ini. Nah, berarti kita tinggal hitung aja. Berarti ini kita lanjutin sama dengan 6 dikali 4 kuadrat. Berarti 6 dikali 16. Berarti adalah 96 cm pangkat 2. Jadi ini kalau ada rumusnya tinggal substitusi aja ya. Lanjut. Nah, ini agak volume kubus panjang rusuknya 4. Nah, sini volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3 ya, atau S kubik. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64 cm. Nah, kalau volume adalah cm pangkat 3. Lanjut. Sebuah balok berukuran panjang 15 cm, lebar 10, tingginya 12. Yang dibutuhkan dari kertas yang akan dibuat karton. Luas yang paling butuhkan paling sedikit adalah, kalau misalnya menyatakan luas berarti menghitung luas permukaan ya. Di sini udah ada rumusnya, tinggal kita substitusi aja. Berarti ini sama dengan 2 dikali dengan panjangnya berapa panjangnya? Panjangnya itu 15. 15 dikali dengan lebarnya itu 10 ditambah 15 kali 12 ditambah 10 kali 12. Ini hitung aja nih. 2, 15 kali 10 150 ditambah 13 kali 12 180, 10 kali 12 120. Nah, kita jumlahin yang dalam dulu baru kita kaliin. Ini kalau kita jumlahin 450. Berarti 2 kali 450 adalah 900. Jangan lupa cm pangkat 2 karena luas. Kita lanjut. Nomor selanjutnya itu mencari banyak titik sudut pada dan rusuk pada prisma segi 6. Nah, kalau misalnya mencari rusuk atau mencari titik sudut itu kalau bisa dari gambar. Tapi kalau misalnya males gambar gitu, kita bisa pakai rumus nih. Nah, ini kalau mencari rusuknya itu 3n. N itu kan di sini prisma segi N. N itu adalah segi berapa? Segi 6. Berarti N itu adalah 6. Berarti untuk titik sudut itu kan 2n. Berarti 2 dikali n-nya berapa? 6. Berarti adalah 6 kali 2 12. Itu untuk titik sudutnya. Sekarang untuk rusuknya. Rusuknya itu tinggal 3 kali n. Berarti 3 dikali 6. 3 kali 6 18 gitu. Gampang kan? Lebih mudah untuk menggunakan rumusnya. Lanjut. Sebuah prisma segi 4
memiliki alas persegi yang sisinya 3 cm dan tinggi prismanya 5 cm. Volume prismanya adalah, nah di sini udah ada rumusnya, luas alas kali tinggi. Karena di sini luas alasnya itu berbentuk persegi, maka rumusnya sisi kali sisi dikali tingginya. Sisinya berapa? 3. Berarti 3 kali 3 dikali 5. 3 kali 3 kali 5 adalah 3 kali 3 9, 9 kali 5 45. Nah, volume apa? Sentimeter pangkat 3. Jadi jangan salah dalam menulis satuan. Lanjut ke nomor selanjutnya. Kita hapus dulu. Gambar di bawah ini menunjukkan jaring-jaring bangun ruang. Nah, di sini kan ini kan sebagai tutupnya, ini sebagai alasnya. Kalau tutup sama alas itu bangunnya sama, berarti dia adalah prisma. Tuh, prisma. Nah, prisma segi apa? 1, 2, 3, 4, 5. Hitung-hitungnya. Berarti prisma segi 5 gitu. Tulisannya jelek banget nih. Segi 5, prisma segi 5 gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini sebuah limas belum dihapus. Sebuah limas dengan alas persegi panjang mempunyai panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Jika tinggi limas tersebut adalah 6, maka volume limasnya berapa? Di sini rumusnya sudah ada. Tinggal kita hitung, berarti sepertiga. Nah, di sini persegi panjang, luas alasnya. Kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, tinggi dikali tinggi limas. Berarti sepertiga dikali panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 6. Ini tinggal coret. Berarti 4 dikali 6, 24 cm pangkat, ini volume pangkat 3. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya kita hapus dulu. Nah, nomor selanjutnya ini adalah banyak sisi suatu limas segi 5 adalah, nah untuk mencari panjang sisi itu tinggal N tambah 1. N-nya adalah seginya, berarti ini segi 5, berarti N-nya itu 5. Berarti 5 tambah 1 adalah 6, berarti sisinya ada 6 gitu. Lanjut. Nah, sekarang udah ke peluang nih. Nah, peluang ini agak kita cermati lagi karena agak lebih sulit. Pada pelemparan sebuah dadu dan sekeping uang logam secara bersamaan, diperoleh titik sampel sebanyak. Nah, titik sampel itu adalah anggota-anggota dari luang sampel. Nah, berarti ini anggotanya nih. Gambar 1 nih. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti titik sampelnya ada 12 gitu. Jadi harus tahu nih tabelnya ini. Pokoknya kalau misalnya tabelnya dadu dan sekeping uang logam pakai yang ini ya. Gitu. Untuk dadu dan sekeping uang logam. Sebelumnya Ibu belum pernah pelajarin sih ya yang dadu dan sekeping uang logam. Pokoknya kalian terpaku pada tabel ini aja. Oke? Lanjut. Banyak ruang sampel dari percobaan. Banyak ruang sampel dari percobaan melambungkan 2 buah dadu. Nah, 2 buah dadu kan ini ya. 2 buah dadu kan ini tabelnya ini. Nah, untuk mencari ruang sampelnya sebenarnya kita ngitung yang ada di sini nih, ada berapa kotaknya nih. Tapi kalau misalnya kalian malesan ngitungnya, bisa pakai rumus. Oke, berarti di sini karena N-nya itu apa? N-nya itu banyak dadunya.
berarti banyak dadunya ada berapa? Ada 2, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti ruang sampel adalah 36 gitu. Lanjut ke nomor selanjutnya. Masih berkutik dengan peluang. Banyak ruang sampel pada logam. Nah, sekarang uang logam. Tadi kalau dadu kan 6 pangkat N. Kalau logam itu 2 pangkat N. N-nya apa? N-nya itu adalah banyak uang logamnya. Berarti N-nya itu adalah 4. Berarti 2N sama dengan 2 pangkat 4. Berapa nih 2 pangkat 4? Tinggal kalian hitung aja. 2 pangkat 4 itu adalah 16 gitu. Mudah ya. Lanjut. Kalau ada rumusnya mudah pasti. 3 uang logam dilempar sekali, peluang munculnya ketiga angka. Nah, berarti kita cari yang tiga-tiganya angka. Berarti ini doang nih yang angka tiga-tiganya, yang lain kan nggak ada tuh. Pasti ada gambarnya atau gambar tiga-tiganya yang 3 angka, yang angkanya ini kalau misalnya 3 uang logam kita pakai yang ini ya. Nah, yang cuman ketiga angkanya itu cuman yang satu doang nih paling atas. Nah, berarti sesuai dengan rumus dari peluang, di sini ada rumus dari peluang adalah peluang sama dengan NA adalah banyak kejadian yang mungkin. Jadi banyak kejadian munculnya ketiga angka. Ada berapa? 1. Berarti 1 per banyak ruang sampelnya berapa. Nah, kalian sebenarnya hitung aja nih ada berapa ya. Tapi kalau misalnya mau gampang, tadi kan kalau logam kan 2 pangkat N ya. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa tuh? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 8. Berarti sini 8 nih. Berarti peluangnya adalah 1 per 8. Gampang ya. Hapus dulu. Lanjut. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Sekali doang nih. Kalau dadu sekali berarti mata dadu ada mata dadu apa aja? Ada 1, ada mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini peluang munculnya mata dadu ganjil. Ganjil itu ada berapa nih? Ada 1, 3, sama 5. Berarti peluangnya adalah, di sini peluangnya apa? NA. NA adalah banyak kejadiannya. Tadi ada yang ganjil ada berapa? 1, 3, sama 5. Berarti ada 3 kali yang ganjil. Terus ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya di sini ada 6. Nah, bisa kita perkecil? Bisa. 1 per 2. Berarti peluangnya adalah 1 per 2. Kalau misalnya dia PG adanya 3 per 6, gak apa-apa, boleh. Ini kita hapus. Kita lanjut. Dadu dilemparkan bersamaan. 2 dadu dilemparkan bersamaan sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Nah, di sini kita harus cari dulu yang berjumlah 6 tuh yang mana aja. Ini kan nih 1 tambah 5, 6. 2 tambah, maksudnya berjumlah gitu ya. Jumlahin dua-duanya. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1, 6. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, berarti peluangnya sama dengan banyak kejadian yang mungkin. Banyak kejadian yang mungkinnya ada berapa tadi? 5. Ruang sampelnya tadi kita udah ngitung nih. Ruang sampel untuk ini 6 pangkat 2. Karena kan 2 dadu 36. Berarti 36 di sini. Karena nggak bisa di perkecil lagi boleh. Udah sampai sini aja. Berarti 5 per 3, 6. Lanjut ke nomor selanjutnya. Sebuah kelas memiliki jumlah siswanya 12 orang. 2 di antara siswa tersebut pandai melukis. Jika seorang guru piket akan memilih 1 di antara kelas tersebut, maka peluang terpilih dari siswa yang pandai melukis adalah, nah di sini kan yang pandai melukis itu kan 2 orang. Berarti di sini peluang. Tadi banyak kejadian yang mungkin. Yang kejadian yang mungkin untuk pandai menulis ada berapa? 2 orang. Berarti 2 per, kan katanya banyak kejadian yang mungkin kan? 2
per berapa jumlah seluruhnya, atau ruang sampel itu adalah jumlah seluruhnya ya, 12. Kita perkecil jadi 1/6 gitu. Oke, lanjut. Sebuah dadu dan sebuah logam dilemparkan bersamaan. Peluang munculnya mata dadu. Faktor dari 20 dan sisinya angka. Nah, di sini kita harus tahu faktor dari 20. Faktor dari 20 itu kan 1, 2, 4, 5. Kan? Sekarang kalian cari mana tuh yang angkanya 1. Ini kan 1 nih. Iya, 2, iya. 4 sama 5. Nah, di sini mintanya apa? Angka. Berarti yang angka aja, yang angka ini. Berarti ini juga nih. Berarti ada A,1, terus A2, terus angka, terus dadunya 4 sama angka, terus dadunya 5. Berarti ada berapa? Ada 4 kejadian. Hapus dulu ya. Ada 4 tadi ya. Peluangnya berarti ada 4 kejadian per, nah ini kita rumusnya lupa nih. Pokoknya kalau misalnya kita yang peluang berarti banyak yang muncul ada berapa kali, per semuanya ada berapa tadi, ini kita ruang sampel ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Berarti sih 12. Bisa diperkecil? Bisa, jadi 1/3. Gitu. Lanjut ke nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut tampak seorang anak berdiri di bawah layang-layang. Apabila layang-layang tingginya 12 meter dan jarak yang pengikat ke anaknya ini, jarak pengikat ke anaknya, nah ini boleh dihapus, ini adalah 12, terus tingginya adalah salah nih, ini 5, tingginya 12. Tanyanya apa? Benang, rentang benang ini berapa nih? Kita lihat bentuknya apa nih? Pitagoras. Nah, mencari apa kalau ini? Miring. Berarti akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25. Berarti ini 169. 169. Berapa 169? Akar 169 adalah 13 cm. Gitu. Oke, kita hapus. Lanjut. Dasar sudut RQP. RQP di sini adalah RQP itu adalah sudut RQP, sudut keliling. Dan ROP adalah sudut pusat. Yang ditanya apa? Sudut pusat. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Berarti 2 dikali 36. 2 dikali 36 adalah 72. Berarti 72 derajat. Derajat. Oke. Lanjut. Sebuah akuarium berbentuk balok berukuran panjang 1,2 meter, lebar 75 cm, tingginya 60 cm. Tentukan volume air. Nah, di sini sudah ditentukan rumusnya, tinggal kita substitusi aja. Panjang kali lebar kali tinggi. Cuma di sini dia minta satuannya meter. Panjangnya udah meter nih, 1,2. Lebarnya itu 75 cm. Berarti kalau ke meter itu jadi 0,75. Terus kalau tingginya itu adalah 60 cm. Berarti kalau ke meter adalah 0,6 meter. Tuh. Berarti tinggal kita masuk substitusi aja. 1,2 dikali
0,75 dikali 0,6. Ini tulisannya agak jelek nih ya. 1,2 dikali nih, kita garis saja ya, 0,75 dikali dengan 0,6. Berapa nih, kita kaliin aja. Pas kita kaliin itu hasilnya 0,54 meter pangkat 3 gitu. Yang penting adalah tahu rumus. Nah, perhatikan gambar berikut. Kalau kita lihat di sini alasnya doang nih ya, adanya alasnya doang. Terus nanti kalau kita satuin jadi berbentuk kuncup, berarti ini adalah limas. Lanjut, nomor terakhir. Pada pengambilan sebuah kartu dari satu set yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini sampai 15 ya. 11, 12, 13, 14, 15. Dan 15 nih. Tentukan peluang terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Nah, di sini berarti peluang munculnya bilangan primanya ada berapa? Bilangan prima itu ada 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, 7 bilangan prima, mana lagi nih? 13 bilangan prima, 11 bilangan prima. Udah ya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 yang banyak kejadian muncul per jumlah seluruhnya berapa? 15. Bisa diperkecil nggak? Bisa. Jadi dibagi 3 bisa nih, 2 per 5. Nah gitu, jadi kalau bisa diperkecil. Oke, sekian pembahasan kisi-kisi untuk PAS atau penilaian akhir semester. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk bekal kalian mengerjakan soal ulangan nanti. Semangat terus, jangan lupa belajar. Kita belajar dari sini saja, lebih dilancarin lagi, hafalkan rumusnya. Semangat, semoga mendapatkan nilai yang baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.